Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa lagi di mata pelajaran yang saya ajarkan, yaitu mata pelajaran prakarya. Pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan belajar prakarya dari presentasi atau dari materi PowerPoint bab 1 kemarin. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Mudah-mudahan pada sehat ya di masa PPKM sekarang ini. Yang penting mah pada sehat, bisa beraktivitas walaupun di rumah. Sebelum kita mulai pelajaran prakarya ini, baiknya kita berdoa terlebih dulu agar masa pandemi ini segera selesai, dan juga agar kalian semua bisa lebih mudah memahami pelajaran yang saya ajarkan. Langsung saja berdoa dimulai. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke PowerPoint-nya. Yang kemarin PowerPoint-nya ini kerajinan dari serat alam. Yang selanjutnya yang ini bab 2. Kalau di LKS ini masih masuk di bab 1. Jadi hitungannya itu kalau PowerPoint soalnya di sini sampai 16 bab. Ada 16 materi. Artinya tiap bab yang ada di LKS itu dibagi jadi 2. Ya, tiap bab yang ada di LKS dibagi menjadi 2 materi. Oh, 4, maaf. 4 bisa menjadi 4 bab. Jadi bab yang ada di LKS itu di presentasi PowerPoint-nya itu bisa menjadi ada 4 bab. Soalnya bab 2 saya lihat di LKS itu sudah membuat teknologi konstruksi ya, membuat sketsa dan gambar konstruksi. Jadi bab 1 yang ada di LKS itu sampai bab 4. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas kerajinan dari bahan plastik dan kertas, terus yang keempat produk kerajinan dari bahan serat dan juga yang lain-lainnya. Langsung saja kita akan mulai bab 4. Produk-produknya apa aja itu dari serat alam. Oh, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan ya, kalau saya ini ambil videonya malam hari, karena kalau siang itu berisik, suara apa aja bisa masuk. Ada suara ayam, ada suara motor lewat. Jadi saya putuskan untuk ambil rekaman videonya atau rekaman saya mengajarkan kalian itu malam, biar agak tenang. Dan juga saya harap buat kalian semua yang punya data ya, yang punya keinginan buat belajar, benar-benar itu videonya ditonton benar-benar sampai habis, jangan sampai video diklik doang kan, masuk di like, habis itu dapat semenit 2 menit langsung udah keluar. Ya, paling enggak kamu paham dulu kan, dipahamin semua isinya. Kalau udah paham gak apa-apa, nggak usah ditonton juga gak apa-apa kalau udah paham. Kalau belum paham itu saya saranin ditonton dulu kan videonya sampai habis. Habis itu yang nggak dimengerti ditanyain lewat Google Classroom, itu kan ada komentar, ditanyain, nanti saya jawab. Seperti sebelumnya kan
Ada yang nanya nih tugasnya ditulis di buku atau di buku LKS. Nanti saya jawab. Yang penting ini videonya yang saya buat, video materi ini jangan sampai sia-sia. Saya kan tujuan membuat video ini untuk menambah pemahaman kalian melalui PowerPoint presentasi yang sumbernya pun atau materinya sama dengan yang ada di LKS. Jadi untuk menambah pemahaman mata pelajaran prakarya ini. Nah, itu pesannya ya, jangan sampai nontonnya cuman semenit 2 menit langsung di close YouTube-nya misalkan. Dan juga untuk absen yang ada di Google Classroom atau di Google Form itu nanti saya akan turunin ke absensi yang ada di saya ini yang dapat dari sekolah, daftar hadir ya. Nanti saya akan turunin ke sini. Jadi saya harap absennya jangan lupa diisi dan juga jangan salah mengisi hadir dan tidak hadirnya. Nanti masuk ke tabel bisa jadi nggak hadir karena kamu ngekliknya itu tidak hadir. Dan misalkan memang tidak hadir, dilampirin surat izin dari sekolah ataupun dari rumah sakit ataupun dari keluarga. Kalau misalkan ada acara keluarga, itu ada kotak untuk dilampirkan surat lampiran izin. Nah, dan juga jangan sampai salah tuh. Kemarin soalnya ada yang upload tugas, foto tugas di lampiran keterangan tidak hadir. Ada satu orang, saya lupa namanya, itu upload tugas lampirinnya di tempat keterangan tidak hadir. Dia doang sendirian, yang lain pada di bawah, ada di kotak yang bawah lampiran tugas, dia uploadnya di situ. Jadi nanti diperiksa lagi kalau mau, kan setelah diisi Google Form itu bawahnya dikirim kan, sebelum diklik kirim itu diperiksa lagi ya. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan produk kerajinan dari serat alam bab 2 pertemuan kedua semester 1. Apa tujuan pembelajaran prakarya produk kerajinan dari serat alam? Tujuannya yang pertama itu mengetahui fungsi kerajinan dari serat alam. Tujuan yang kedua itu menyatakan pendapat tentang prosedur membuat karya kerajinan dari serat alam sebagai ungkapan rasa bangga dan syukur kepada Tuhan. Tujuan yang ketiga itu merancang pembuatan karya kerajinan dari bahan serat alam dan modifikasi berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri, serta yang keempat tujuannya itu membuat, menguji, dan mempresentasikan karya kerajinan dari bahan serat alam dari wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Jadi untuk memahami bab 2 ini kita perlu memahami tujuan pembelajarannya dulu. Pertama, tujuannya apa? Mengetahui fungsi kerajinan dari serat alam. Jadi fungsi kerajinan dari serat alam itu apa? Yang kedua, menyatukan pendapat tentang prosedur membuat karya kerajinan. Jadi ketika kalian ingin membuat suatu karya kerajinan, kalian harus mempunyai pendapat yang sama tentang prosedur pembuatannya itu seperti apa dan bagaimana cara membuatnya. Itu harus, apalagi kalau tugasnya tugas kelompok, tugas tim ya, kalian harus bekerja sama, menyamakan pendapat, baru membuat karya. Dan juga tujuannya untuk sebagai ungkapan rasa bangga dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang ketiga ini tadi merancang membuat karya kerajinan dari bahan serat alam dan modifikasi berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Dan yang keempat, membuat, menguji, dan mempresentasikan karya kerajinan.
Yang ketiga itu gimana tujuan kita untuk merancang atau membuat karya kerajinan dari bahan serat itu sendiri. Dan yang keempat, menguji hasil dari karya yang sudah kita buat dengan mempresentasikannya. Bisakah kita mempresentasikan apa yang udah kita buat? Nah, itu tujuan dari pembelajaran bab 2 ini, kerajinan dari serat alam. Selanjutnya, A. Sifat kerajinan dari bahan serat alam. Jadi sifatnya itu ada dua. Yang pertama bersifat fungsional, yang kedua bersifat hias. Fungsional, jadi sifat kerajinan serat alam yang pertama fungsional. Apa itu fungsional? Yang pertama diproduksi dengan tujuan memenuhi kebutuhan praktis sehari-hari. Itu bersifat fungsional. Yang kedua, contohnya seperti tempat ponsel, sandal, dan alas, panci. Jadi fungsional. Jadi sifatnya itu berupa fungsinya seperti apa. Kalau tempat ponsel fungsinya untuk menaruh ponsel. Sandal fungsinya untuk alas kaki agar tidak terkena beling, tidak terkena paku. Jadi fungsinya untuk menjaga kaki. Dan juga alas panci fungsinya untuk menjaga panci agar biasanya itu alas panci itu apinya tidak keluar banyak ke atas. Itu fungsi dari kerajinan serat alam dan bersifat fungsional. Yang kedua ini bersifat hias. Itu digunakan semata-mata untuk hias. Contohnya seperti apa? Contohnya berupa hiasan dinding, terus berupa lukisan, berupa guci, dan juga vas bunga di meja. Jadi sifat kerajinan dari serat alam ini ada dua, bersifat fungsional dan juga bersifat hias. Selanjutnya, ini contoh dari sifat kerajinan serat alam yang tadi, gambar-gambarnya nih. Kalau yang pertama ini gambarnya menggambarkan kerajinan serat alam itu yang sifatnya fungsional, karena tas dijadikan bahan serat alamnya itu dijadikan tas. Artinya tas itu kan bersifat fungsional. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk naruh barang-barang, untuk naruh belanjaan, untuk naruh, artinya bersifat fungsional. Ini contohnya tas. Nah, yang kedua ini kerajinan serat alam berupa boneka dari kulit jagung yang fungsi atau sifatnya itu hias, untuk menghiaskan rumah. Bisa dijadikan pajangan di lemari, pajangan boneka kan. Ini dari kerajinan serat alam dari jagung, dari kulit jagung. Ini fungsinya atau sifatnya sifat hias. Kalau ini sifatnya sifat fungsional. Selanjutnya, yang bagian B, berkarya kerajinan bahan serat alam. Waduh, nggak kelihatan ini ya. Saya close dulu. Berkarya kerajinan bahan serat alam. Sebuah kerajinan tidak akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi jika tidak dilakukan modifikasi dari kerajinan yang sudah ada sehingga tercipta inovasi yang menarik. Selanjutnya, modifikasi yang dimaksud adalah perubahan bentuk dengan tetap mengutamakan aspek fungsionalnya. Selanjutnya, inovasi atau modifikasi produk dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai pembentukan yang bervariatif, penggunaan alternatif bahan,
hingga penggabungan penggunaan bahan. Ini adalah proses bagaimana berkarya menggunakan bahan serat alam, berkarya dengan kerajinan bahan serat alam. Prosesnya itu sebuah kerajinan tidak akan memiliki nilai jual. Jadi dilakukanlah modifikasi dari kerajinan yang sudah ada. Banyak kerajinan dari serat alam yang sudah ada kita bisa modifikasi, artinya tidak benar-benar kita meniru apa yang sudah ada itu tanpa ada modifikasi. Itu karena kenapa harus ada modifikasi, karena untuk menambahkan nilai jual dari barang tersebut. Selanjutnya, modifikasi yang dimaksud adalah perubahan bentuknya, dari mulai bentuknya, terus fungsionalnya, terus manfaat dari perubahan modifikasi tersebut apa aja. Intinya bisa menambahkan nilai jual dari kerajinan yang dibuat. Selanjutnya, inovasi atau modifikasi produk dapat dilakukan dengan berbagai cara, dari mulai pembentukan yang bervariatif, penggunaan alternatif bahan, hingga penggabungan penggunaan bahan. Pembentukan yang bervariatif itu seperti apa? Contohnya, kalian membuat tasnya itu ada yang tas sangkir, ada yang tas sangkilnya 2 itu buat sekolah, ada yang tas punggung, ada yang tas untuk tas kecil untuk biasanya itu pedagang-pedagang. Itu contoh salah satu modifikasi atau pembentukan barang yang bervariatif, jadi macam-macam. Dan juga penggunaan alternatif bahan. Alternatif bahan artinya kamu bisa menggunakan bahan apa aja, tidak hanya menggunakan bahan misalkan dari kulit jagung, ataupun bahannya dari daun pandan, atau bahannya dari kulit kelapa kan. Jadi penggunaan bahannya pun yang alternatifnya banyak. Dan juga penggabungan penggunaan bahan, bisa digabungkan antara bahan yang satu dengan tadi yang sudah disebutin. Nah, itu contoh-contoh bagaimana proses berkarya dengan kerajinan bahan serat alam. Nah, selanjutnya ini adalah contoh membuat toples atau tempat makanan dari eceng gondok. Kelihatan juga nih, pembuatan makanan dari eceng gondok. Yang pertama prosesnya itu, toples atau tempat makan berfungsi menyimpan berbagai makanan di meja. Tempat makanan ini dapat dibuat dengan memanfaatkan tanaman eceng gondok yang sudah diolah. Syarat bahan eceng gondok adalah lentur. Permukaan kulit batangnya halus dan tidak memiliki bercak jamur. Ini adalah contoh toples atau tempat makanan dari eceng gondok. Contoh, bukan proses pembuatan toples dari eceng gondok ya, tapi contoh membuat toples atau contoh hasil kerajinan dari eceng gondok yang berbentuk toples atau tempat makanan. Yang kedua ini, membuat aksesoris gelang dan kalung dari serat kulit jagung. Pembuatan aksesoris gelang atau kalung dengan bahan dari serat kulit jagung setidaknya merupakan varian yang sangat unik, sehingga banyak orang akan mencari dan menggunakannya. Yang ketiga, membuat kipas dari serat daun pandan.
Kipas merupakan alat yang dibutuhkan tidak saja untuk menjaga sirkulasi udara menjadi lebih segar, tetapi juga dapat dijadikan sebuah souvenir yang menarik dan indah. Oleh karena itu, untuk memperindah kipas, salah satu caranya adalah melalui penggunaan bahan serat alam, yaitu daun pandan wangi. Selanjutnya, yang keempat, membuat boneka gajah dari serat akar wangi. Boneka gajah yang imut dan lucu menarik untuk dijadikan sebagai hiasan, apalagi jika boneka tersebut dibuat dari bahan akar wangi yang memberikan kesan alami dan menimbulkan bau yang cukup harum. Dengan demikian, di samping dapat memperindah ruangan, juga memberikan aroma yang wangi. Nah, ini masuk salah satu tadi, kreativitas kerajinan dari serat alam. Masuknya di sini ya, berkarya dari kerajinan serat alam. Ya, memodifikasi produk dengan melakukan berbagai cara, mulai pembentukan yang bervariatif, penggunaan alternatif bahan, hingga penggabungan penggunaan bahan. Pun fungsinya bisa bertambah. Fungsinya bertambah nih. Boneka yang membuat boneka gajah dari akar wangi, fungsinya bertambah. Jadi tidak hanya fungsinya untuk memperindah ruangan, tapi juga bisa memberikan aroma yang wangi. Nah, yang kelima, membuat tempat tisu dari pelepah pisang. Tempat tisu berfungsi menyimpan tisu agar memiliki kesan yang indah dan tertata rapi ketika diletakkan di meja makan atau ruang tamu. Tempat tisu dapat dibuat dengan memanfaatkan pelepah pisang yang sudah tidak terpakai. Ini fungsional, lebih ke fungsional. Jadi membuat tisu dari pelepah pisang. Slide ke-8 ini, membuat toples atau tempat makanan dari eceng gondok. Nah, ini prosesnya. Proses bagaimana membuat toples atau tempat makanan dari eceng gondok. Bahan-bahan yang diperlukan adalah bahan beberapa eceng gondok dengan ukuran panjang 30-60 cm, kertas daur ulang, karton, kardus, bambu, rotan, tali agel, melamin, palet, lem kertas, lem kayu, dan cat. Wah, alatnya ada gergaji, ada cutter, pensil, kuas, palu, dan garis. Tahapan proses pembuatannya atau tahapan proses produksinya. Kalau membuat toples ini terdiri dari 8 tahap. Nah, selanjutnya ini membuat aksesoris gelang dan kalung dari serat kulit jagung. Bahan-bahannya kulit jagung berwarna coklat muda yang emas atau berserat halus, benang atau senar dengan panjang 30-40 cm. Ketiga, sebatang lidi tusuk 1 berdiameter 3 mm. Tahapan proses produksinya itu dalam membuat gelang dan kalung terdiri dari 5 tahap. Nah, di sini hanya memberikan proses dan tahap pembuatannya ya. Ada beberapa tahap, tidak secara detail. Begitupun selanjutnya membuat kipas daun pandan, membuat boneka gajah, dan membuat tempat tisu. Membuat tempat tisu ini bahannya cutter, pensil, kuas, palu, dan penggaris. Tahapannya pembuatan tisu terdiri dari 6 tahap. Nah, udah habis ya. Jadi pertemuan kedua ini kita masih di bab 1 kalau dalam LKS. Nah, cuma kalau di presentasi PowerPoint-nya itu kita masuknya bab 2. Apa produk kerajinan dari serat alam? Ini hanya ada 12 slide ya. Sampai di tadi tuh cara proses pembuat tisu dari pelepah pisang. Kalau kita lihat kembali ke LKS, itu nomor 7 ya, itu dari mulai nomor 7 sampai nomor 17. Jadi yang kita bahas di sini di bab 2 PowerPoint ini itu pembahasannya masuk dari nomor 7 sampai ke nomor 17. Apa aja tuh yang dari LKS? Yang pertama itu
Bagian B-nya pengolahan dan teknik pembuatan kerajinan bahan serat alam. Pengolahannya apa aja pengolahan bahan serat? Yang pertama pemintalan benang, penggulungan benang. Yang ketiga pencelupan benang. Yang keempat penenungan. Selanjutnya, 2 teknik pembuatan kerajinan dari bahan serat alam. Tekniknya ada 3, ada menenun, menjahit, dan mengikat. Dan yang bagian C itu proses pembuatan kerajinan dari bahan serat alam. Proses pembuatannya kalau tas dari eceng gondok itu, ini kalau di sini lebih lengkap nih di LKS. Jadi kalau saya saranin sih harusnya praktik buat itu ya. Kayak contohnya di sini tas dari eceng gondok, kamu juga bisa mempraktekkan langsung gitu, dimana membuatnya dengan menyiapkan alat-alatnya. Di sini lebih detail nih, ada alat-alat dan langkah-langkahnya lebih detail. Alatnya apa aja? Yang pertama cutter atau pisau, yang kedua gunting, yang ketiga eceng gondok, yang keempat benang jahit dan jarum, yang kelima penggiling, dan yang keenam air, yang ketujuh baskom. Langkah-langkahnya, yang pertama pilih eceng gondok yang berukuran panjang, yang kedua keringkan eceng gondok di bawah sinar matahari secara langsung selama 1 minggu dan pastikan telah kering, jangan sampai kehujanan, kalau kehujanan basah. Yang ketiga ambil eceng gondok, yang keempat tipiskan eceng gondok. Itu prosesnya panjang, ada 11 tahapannya, ada 11 tahapan untuk membuat tas dari eceng gondok. Nah, yang kedua itu membuat dompet dari daun pandan. Alatnya banyak nih, ada 7 juga. Terus langkah-langkah pembuatannya ada 9. Nah, itu kalian baca lagi. Ini lebih detail. Kalau yang tadi di PowerPoint itu hanya menjelaskan bahannya saja, tahapannya tidak detail. Di sini cuma dibilang jumlah tahapnya, ada 6 tahap apa aja gitu ya. Nggak tahu. Nah, ini di sini di LKS ada, jadi kamu baca lagi, jadi tahu tahapannya apa aja. Selanjutnya bagian D juga tuh, kemasan produk kerajinan bahan serat alam. Kemasan produk kerajinan bahan serat alam. Jadi kemasan produk, kamu membuat kemasan produk dari bahan serat alam. Penyajian produk kerajinan disebut juga dengan kemasan. Kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Yang pertama, tujuan kemasan. Tujuannya apa aja? Memberikan pelayanan kepada konsumen, memberikan suatu ciri khas atau identik produk. Di bab 1 PowerPoint ini dibahas fungsi kemasan produk. Nah, ini ya. Kemasan produk dari serat alam nih. Fungsi dan tujuan kemasan, cara pengemasan, fungsinya apa aja. Nah, ini ada 3 juga nih kalau di PowerPoint, fungsi dan tujuannya. Kalau di LKS sampai 3. Syarat kemasan yang baik. Nah, syaratnya apa aja? Kuat sehingga mampu melindungi produk yang kemas. Yang kedua, bersih dan higienis sehingga tidak merusak produk dan tidak menimbulkan minat pembeli. Yang ketiga, bahan mudah didapat sehingga tidak menyulitkan proses produksi dan menekan biaya produksi. Yang keempat, tidak membahayakan sehingga aman digunakan oleh semua kalangan di segala usia. Selanjutnya, fungsi-fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Fungsi-fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Berarti kamu baca lagi itu sampai halaman 11. Yang bagian E ini udah beda dari bab 2 ya. Jadi kamu baca dari halaman 7 sampai halaman 11. Kemudian kamu kerjakan tugas yang pertama itu penilaian harian. Kamu isi dan kamu upload. Ini tugas jawabannya bisa di LKS dan juga bisa di buku tulis.
Itu halaman 18. Halaman 18 kamu kerjakan, dan portofolionya juga dikerjakan. Jadi susunlah sebuah penelitian tentang serat alam. Pilihlah salah satu bahan serat alam yang mudah ditemukan di wilayah setempat atau di wilayah di rumah kalian masing-masing ya. Apa aja tuh yang ada serat alam? Apa ada daun pandan, apa ada eceng gondok, apa ada sabut kelapa. Itu semuanya kamu teliti. Telitinya isinya apa aja. Yang pertama namanya dijelasin, nama seratnya apa. Contoh misalkan di rumah kamu ada sabut kelapa, namanya berarti serat sabut kelapa. Terus asal serat alam sabut kelapa asalnya dari pohon kelapa. Dijelaskan lagi lebih detail kan. Terus yang ketiga, karakter serat alam itu. Sabut kelapa karakternya seperti apa karakternya kering, apa karakternya mudah putus, mudah sobek, atau karakternya kuat. Seperti itu dijelaskan karakter serat alamnya seperti apa. Kemudian yang nomor 4, manfaat serat alam. Manfaat serat alam sabut kelapa itu apa aja. Nah, itu ditulis juga manfaatnya apa aja. Tergantung serat alam apa yang ada di rumah kalian masing-masing. Itu ditulis juga ya. Kalau misalkan daun pandan ya ditulis juga daun pandan. Terus yang kelima, pengolahan serat alam secara sederhana menjadi produk kerajinan. Jadi serat alam yang udah diteliti atau yang udah diambil itu kamu jadikan sebagai produk kerajinan yang sederhana, secara sederhana. Kamu buat apa? Misalkan serat kelapa dibuat kerajinan seperti pot bunga. Terus daun pandan dijadikan seperti dompet atau dijadikan tas. Terus juga yang keenam, hasil produk kerajinan. Hasil produk kerajinannya apa aja dari serat alam itu, bisa dijadikan apa aja. Itu kamu jelaskan. Ini ditulis di buku juga ya. Kalau ini harus di buku tulis karena memang harus dijabarkan detail yang nggak muat di sini. Kan misalkan nomor 1 nama serat alam kan nggak mungkin kamu tulis di sampingnya, di sini nggak muat. Nah, kalau yang penilaian hariannya ini kamu bisa tulis di LKS juga, bisa di buku tulis. Soalnya di LKS ini masih muat saya rasa. Kalau misalkan kamu tulisnya nggak terlalu panjang, nggak terlalu besar-besar tulisannya, pasti muat. Kalau nggak muat kamu juga tulis pertanyaannya dan juga tulis jawabannya. Ini tugasnya 2 ya. Penilaian harian portofolio halaman 18. Baik, terima kasih. Mungkin pertemuan kedua ini sampai di sini. Untuk selanjutnya kita akan membahas ketiga kerajinan dari bahan plastik dan kertas. Kalau di LKS itu masuknya fungsi-fungsi prinsip kerajinan tekstil. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nanti yang ingin ditanyakan ditulis di komentar Google Classroom, dan saya saranin tulis saja di Google Classroom ya. Soalnya nanti apa yang ditanyakan saya bisa jawab langsung ke semua, jadi semuanya bisa paham. Kalau lewat WA kamu keseringan yang nanya kamu doang, yang tahu kamu doang. Jadi kalau yang ingin ditanyakan tulis saja di kolom tugas atau di kolom materi di Google Classroom ya. Jangan lewat WA. Kecuali kalau memang seperti izin mendadak atau segala macam, nggak apa-apa ya. Kalau pertanyaan seputar pelajaran bisa di Google Classroom, dan nanti pun saya jawabnya di Google Classroom sehingga yang lain pun bisa tahu. Terima kasih, sampai di sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan semuanya pada paham dan juga jaga kesehatan terus. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.